Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama Hadis Tarbawi akan mempresentasikan materi kami yang berkaitan tentang keimanan, akidah, Al-Quran, serta ibadah dan zikir. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang keimanan. Apakah keimanan itu? Keimanan itu berasal dari bahasa Arab, dari fi'il masdarnya imanan, ya, yang berarti keyakinan dan kebenaran. Iman tidak hanya sekedar kita ucapkan melalui lisan saja, namun harus kita buktikan dengan perlakuan. Nah, seperti apa yang dikatakan Syekh Husain bin Al-Audah Al-Awaisyah menyebutkan bahwa iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan di seluruh anggota tubuh. Nah, jadi iman itu bukan hanya sekedar kan kita mengucapkannya dengan lisan bahwa kita mengimani apa yang diberitakan Allah tersebut, namun harus dibesarkan dalam hati dan benar-benar kita melakukan perbuatan yang mengarah kepada keimanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akidah. Apa itu akidah? Akidah dari bahasa Arab yaitu al-aqdu, yang artinya kokoh dan kuat. Nah, dari sini dapat kita simpulkan istilahnya bahwasanya akidah itu adalah keyakinan yang kuat dan kokoh untuk meyakini keyakinan yang sesuai dengan realita agar akidah yang dimiliki menjadi benar. Dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasun min kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Maka Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbu al-mar'u la yuhibbu illa lillah wa an yakrahu an ya'udha fil kufri ba'da an a'udahu Allahu minhu kama yakrahu an yu'adafu fihin nar." Anas bin Malik dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ada 3 hal yang barang siapa memilikinya di dalam dirinya, maka ia akan menemukan manisnya iman, yaitu Allah dan Rasulnya yang lebih ia cintai daripada selain keduanya. Ia mencintai seseorang yang ia tidak mencintainya kecuali karena Allah, dan ia merasa benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia merasa benci jika ia dilemparkan ke dalam neraka. Begitulah tadi tentang akidah, bahwasanya keimanan dan akidah memiliki keterkaitan kuat. Nah, tapi tidak mempunyai akidah itu sama saja, teman-teman. Karena apa? Karena jika kita iman, ketika kita sudah bisa membenarkan satu sama lain, yang bisa kita membedakan antara yang hak dan batil, tentunya kita harus punya keyakinan yang kuat agar keimanan kita tidak tergerus oleh zaman. Nah, amin ya robbal alamin. Berikut akan dijelaskan oleh saudari Anissa Trianti Rahayu padanya. Oke, tadi sudah dijelaskan sedikit sama teman saya tentang akidah dan keimanan. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perspektif hadis tarbawi tentang Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti sesuatu yang dibaca. Dalam hal ini Al-Quran ketika dilahirkan memiliki makna untuk menjadi sesuatu yang dianjurkan bagi umat Islam untuk membaca Al-Quran. Dan Al-Quran itu sendiri merupakan sebuah bentuk masdar yang memiliki artian untuk melakukan perhimpunan dan mengumpulkan. Al-Quran menurut istilah adalah sebuah firman yang dimiliki Allah SWT, yang dimana hal ini akan diberikan oleh malaikat Jibril dengan arahan langsung yang dimiliki oleh Allah SWT
untuk Nabi Muhammad SAW yang dimana akan diterima oleh umat Islam senantiasa dan akan diberikan untuk generasi-generasi selanjutnya tanpa ada perubahan. Di sini ada salah satu hadis yang menjelaskan tentang Al-Quran. An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Qur'ani ikra wartaku kama kunta turatilu fid dunya fa inna ma zalaka fi akhiri innahu taqarruha rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Abu Dawud wa Nisa. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak akan diseru kepada ahli Quran, bacalah dan teruslah naik, bacalah dengan tartil seperti yang engkau telah membaca dengan tartil di dunia, karena sesungguhnya tempatmu adalah pada akhir ayat yang kau baca. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Habban. Untuk selanjutnya tentang ibadah dan zikir akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah, bagaimana penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW mengenai zikir dan ibadah. Ibadah secara bahasa etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk, sedangkan menurut syara' atau terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain adalah satu, ibadah adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah melalui lisan para rasulnya. Dua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Tiga, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi olehnya, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang zahir maupun batin. Yang ketiga, ini adalah definisi yang paling lengkap. Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa khauf atau takut, roja' atau mengharap, mahabbah atau cinta, tawakal atau ketergantungan, roghbah atau senang, dan rahbah atau takut adalah ibadah qabliyah yang berkaitan dengan hati, sedangkan tasbih, tahlil, tahmid, dan takbir adalah syukur dengan lisan ataupun hati adalah ibadah lisaniyah, qalbiyah atau yang disebut lisan dan hati. Sedangkan sholat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah qalbiyah atau fisik dan hati, serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, lisan, dan badan. Zikir adalah puji-pujian kepada Allah yang diucapkan berulang-ulang. Zikir juga merupakan sebuah aktivitas ibadah dalam umat Islam untuk mengingat Allah, diantaranya dengan menyebut dan memuji nama Allah, dan zikir adalah salah satu kewajiban yang tercantum dalam Al-Quran. Bacaan zikir yang paling utama adalah kalimat La ilaha illallah, sedangkan doa yang paling utama adalah Alhamdulillah. Seseorang yang melakukan zikir disebut zakir. Pengertian zikir merupakan ibadah hati dan lisan yang tidak mengenal batasan waktu. Bahkan Allah memberikan sifat ulul albab adalah mereka yang senantiasa menyebut Rabb-nya, baik dalam keadaan berdiri, duduk, bahkan juga berbaring. Zikir tidak hanya ibadah yang bersifat lisaniyah, namun juga qalbiyah. Imam Nawawi menyatakan yang utama adalah dilakukan bersamaan di lisan dan di hati. Jika harus salah satunya, maka zikir hatilah yang lebih utama. Meskipun demikian, menghadirkan maknanya dalam hati, memahami maksudnya merupakan suatu hal yang harus diupayakan dalam zikir. Pada hakikatnya, orang yang sedang berzikir adalah orang yang sedang berhubungan dengan Allah. Seseorang yang senantiasa mengajak orang lain untuk kembali kepada Allah
akan memerlukan dan melakukan zikir yang lebih dari seorang muslim biasa. Selanjutnya, jika ditelaah lebih lanjut, zikir adalah penyebutan asma Allah di mulut atau lidah, dibenarkan di dalam hati dan diwujudkan dalam bentuk amal atau perbuatan. Sebagai contoh, seseorang yang berzikir dengan menyebut subhanallah, subhanallah, subhanallah diucapkan di lidah, lalu dibenarkan dalam hati bahwa Allah Maha Suci dan diwujudkan dalam perbuatan. Makna zikir itu yakni mulut, hati, pikiran, dan perbuatan. Untuk senantiasa mensucikan diri dari perbuatan maksiat. Ya, beginilah hakikat zikir yang sebenarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.